Wah, lokasinya syahdu banget ya bro ya. Suara burung-burung, hembusan angin gunung ya. Oke, ini setting-setting dulu safety fiturnya sebelum kita gunakan active track. Karena jujur ini agak ekstrim saya ngetesnya. Nanti terbang rendah sekitar 3 meteran ya. 3 meter sampai 5 atau 6 meter lah ya ketinggiannya. Terus nanti akan ngikutin saya active track sambil saya jogging di daerah hutan ini. Tadi kalian lihat sendiri ya ranting-rantingnya itu kayak gimana. Nah ini setting hover bro, saranku kalau active track di daerah pegunungan atau di pohon-pohon gini. Karena kalau sinyal hilang itu dia hover akan terbang di tempat ya. Tapi kalau kalian return to home nanti ternyata settingannya ketinggian untuk altitude RTH-nya, dia akan naik dulu bisa nabrak ranting yang atas. Nah itu kelebihannya. Wow, sini buset deh apa ini pohon-pohon kopi dan lain sebagainya. Ini observasi dulu, selalu observasi sebelum kalian terbang ya. Meskipun drone sudah canggih, ada sensor, ada apasnya, advanced pilot assistant system, tapi tetap insting pilot observasi kita tuh penting ya. Pastiin juga ini settingan-settingan harus sesuai ya. Bypass obstacle avoidingnya. Nah oke, saya adjust sedikit ke posisi saya. Kita akan lock objek. Nah nanti saya sendiri sebagai objeknya. Tuh kalian lihat sendiri ya, ranting-ranting sama pohon kanan kirinya ini ngeri ya. Saya deg-degan juga sih, tapi ya nggak apa-apa lah, harus dicoba ya kan. Punya mainan mahal tuh sayang kalau teknologinya tinggi tapi nggak kita uji, nggak kita buktikan sendiri ya, sampai kapanpun kita nanti nggak akan bisa menikmati ya. Bismillah, let's go. Nah ini saya sambil jogging pagi di Pegunungan Ijen. Ini kalian lihat sendiri ya, ketinggian cuma 2,8 meter ya, yang indikator H itu. Jalan terus. Nah ini gunanya sinyal loss kita setting di hover tuh kayak gini bro. Bayangkan kalau sinyal loss kalian setting di apa return to home, itu dia nanti akan naik dulu ya, takutnya nabrak yang atas ini nih. Weh, oke lah, cukup pede lah kayaknya. Untuk pengujian awal nih sudah lolos di beberapa pengujian ya, tapi ya kita bablasin lah biar puas ya. Nah itu kelihatan banget pohon sebelah itu sangat tipis sekali, indikator sensornya berarti memang akurat ya menurut saya ini. Kita coba lagi tuh, sepanjang jalur ini memang rantingnya menjulang kemana-mana, terus pohonnya juga rapet. Paling antar satu pohon ke pohon yang lain ini antara 1 meter atau 1,5 meter ya, karena emang jalan kebun, jadi cuma hanya jalan kaki atau jalan satu motor bro. Nih udah lewatin segala rintangan nih. Ini sorry ya, screen recordernya memang agak nge-lag karena saya pakai HP yang satu, pakai Realme Narzo. Kebetulan pas lagi screen recorder pakai ini. Biasanya saya pakai Samsung Note 8 tuh lancar-lancar aja ya, nggak nge-lag kayak gini. Memang secara spek HP-nya juga berbeda, jadi kualitas screen recordernya juga beda. Nah selain di sini juga nanti saya ada pengujian yang lain juga bro, kalian saksikan sampai habis aja. Saya sudah nguji drone ini untuk terbang active track kayak gini tuh, untuk menguji sensornya sudah beberapa kali. Kemarin saya memang buatkan video khusus ini, jadi kalian saksikan aja ya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Kalian mungkin yang sedang cari referensi juga lebih pede ya. Nah indikator yang warna kuning terus merah, nah kayak gitu itu sensornya mendeteksi jarak terdekat dari objek yang bisa dia tabrak ya. Nah itu berarti berfungsi dengan baik nih sensornya. Ada garis-garis kuning sama merah itu bro. Indah sekali ya. Ternyata kita beli drone ini nggak sia-sia bro. Selain untuk hiburan, ngilangin stres, juga bisa diajak olahraga kayak gini ya, sambil kita naik turun gunung. Terus kita gunakan active tracknya kayak gini, ini bisa mendokumentasikan kegiatan kita ya. Mantap mantap, alhamdulillah sejauh ini aman ya. Bahkan ranting-ranting daun kecil itu dia juga kebaca sensornya tuh, dia naik turun sendiri. Untuk belok juga dia sudah menyesuaikan tadi, ngikutin objek saya yang sedang saya lock itu sambil saya jalan. Mantap, indah sekali. Mavic Air 2 kesimpulannya saat ini sensornya
sangat bagus dan akurat untuk obstacle avoidance-nya. Kalian saksikan sampai akhir di video ini karena beberapa tempat saya sudah uji dengan ekstrim untuk fitur active track-nya ini ya. Yuk kita kejar mereka, Kang. Biar terlihat kita kuat di tikungan ya. Padahal sebelumnya kita jalan terus. Lagi dipantau ini. Lari. Jagoan ini mah. Ngejar wasilan gue. Keren loh view-nya. Ayo Mas. Ya kelihatan. Banyak lagi. Ntar lagi finish. Waduh. 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 Iya. Pas ketemu tikungan. Kanan kiri. Kita lihat buat drone aja. Lurus ya. Apa? Itu gimana ya? Situ mentok Mas. Situ Pak. Mentok ya. Jauh kan sampai 2 kilo. Situ doang. Buat ngerokok nanti di situ. Rest areanya ya. Pak. Pak. Mas. Bagus tuh. Oh, ini bukan kayak ilegal. Tuh bagus ya bro untuk sensor obstacle avoidance-nya. Meskipun saya gunakan untuk active track sambil nanjak, tadi kalian lihat ya saat saya nanjak di tikungan itu kan ketinggian drone akan menyesuaikan gitu. Dia akan jaga jarak aman ya. Meskipun kita ditanjakan, turunan itu dia akan menyesuaikan karena memang ada sensor bawahnya juga ya. Jadi nggak usah khawatir kalian kalau rutenya nggak flat, naik turun itu juga drone akan menyesuaikan sendiri. Wih, pemandangannya indah banget tuh, Gunung Ijen tuh kelihatan sunrise pagi ini sambil kita jogging sama teman-teman andalanku nih bro. Tuh keren ya, turun dari naik terus turun. Drone juga aman, nggak nyangkut nggak apa, dia mengikuti elevasi dari ketinggian yang kita lalui ini. Ya untuk rute ini relatif aman karena nggak se-ekstrim seperti yang di video sebelumnya ya. Karena ini jarak-jarak rantingnya agak jauh karena sudah masuk di jalan raya. Tapi video selanjutnya lebih ekstrim lagi bro, saya gunakan active track di hutan nih. Nah ini, hutan ini juga banyak ranting-ranting yang menjulang ya. Kebetulan sama nyonya nih lagi camping kita di salah satu alas hutan daerah Banyuwangi di desa KKN. Enggak ini desa, bukan desa KKN ini bro. Jangan apa-apa yang dikaitkan Banyuwangi sama desa KKN ya. Ini hutan Agathis Forest nyebutnya, kalian bisa search aja. Tuh saya tinggal lari terus drone-nya juga ngikutin. Nah nanti next video ini saya gunakan active track menggunakan mobil ya. Jadi berbagai macam objek nih, dari belakang tadi sudah, ini dari depan juga sudah. Meskipun dia mundur juga akurat, tetap center. Ini saya gunakan settingan active track-nya yang trace ya, atau tracing mengikuti. Dia mundur juga tetap jaga keselamatannya drone ini. Kalau ada ranting atau halangan dia juga menghindar sendiri ya. Hawanya syahdu banget ya di tengah hutan sendirian cuman berdua nih. Yang penting bismillah dan berdoa bro. Nah
baterai habis. Nggak apa-apa, cancel aja, karena kalau ini kan terbangnya rendah dan kelihatan ya. Nah ini berikutnya yang saya gunakan active track menggunakan mobil nih bro. Dia benar-benar nge-tracing, saya posisi di dalam mobil ya. Jadi mungkin kalian yang penasaran active track ini bisa digunakan di objek apa aja, hampir semuanya ada bro ya, bisa ya. Mobil saya pernah, perahu di tengah laut itu, di tengah pantai juga pernah saya gunakan active track juga. Orang, motor juga pernah. Terus apa lagi ya? Ya rata-rata kan itu ya untuk active track kita gunakan. Bahkan saya trail-trailan di hutan, di bukit-bukit gitu bro, kalau lagi ketemu rute yang indah, itu juga saya terbangin drone active track. Dia ngikutin saya gitu, ngimbangin kecepatan motor juga. Jadi buat kalian yang punya drone DJI yang sudah memiliki sensor obstacle avoidance, baik itu Mavic Air 2, terus R2S, Mini 3 Pro nih yang lagi hits, yang lagi hangat-hangatnya, Mavic 3 apalagi itu drone harga 35 juta itu lebih canggih lagi. Ini Mavic Air 2 yang harga 15 juta aja udah cukup puas ya kita gunakan untuk active track kayak gini. Memang kayaknya pilihan drone ini bagusnya ya, kalau bagi kalian yang sedang cari itu saya sarankan untuk nabung dulu aja bro ya. Cari sekalian yang ada sensor obstacle avoidance dan fitur active tracknya kayak gini. Ini sangat ngebantu kalau saat kita traveling gitu, pengen mendokumentasikan pribadi kita, itu enak. Tinggal kalian lock objek, terus setting active track, block, terus trace, terus go. Nah itu drone akan ngikutin kita dari sudut arah manapun ya, tergantung kalian pengen settingannya ya. Nah itu kan cukup membantu ya. Jadi remote tinggal kalian kantongin, taruh tas, atau kalian taruh mobil, atau taruh sepeda, atau ditaruh di motor, itu aman bro. Drone akan ngikutin kayak gini terus. Jadi mantap ya buat kalian mungkin yang ragu untuk menggunakan active track ini, se ekstrim apa dia bisa membantu kita. Buktinya tadi sangat ekstrim banget yang video awal itu, saat saya jogging naik turun gunung dengan jalan setapak, ranting kanan kirinya banyak, lebat, termasuk juga pohon-pohonnya juga. Alhamdulillah drone ini cukup smart ya, cukup canggih, sensornya bisa mendeteksi halangan-halangan itu, sehingga drone tetap terbang aman dan fokus pada objek yang diikuti. Top. Puas ya sejauh ini saya pakai Mavic Air 2. Dari sisi hasil kameranya bagus, active tracknya juga cerdas, diajak ngapain aja dia bisa menghindar. Jarak tempuh jangan ditanya lagi, cari di video saya yang saya terbang dari Banyuwangi ke Bali, bener-bener nyebrang 2 pulau bro. Dia melintasi laut, ya start dari Banyuwangi tembus di Bali itu sampai 4,5 kilo ya. Seluruh pengujian apa yang dijanjikan DJI di spesifikasi drone ini sudah saya uji semua. Bahkan drone ini pernah saya paksa dengan mode ikhlas, seikhlas-ikhlasnya terbang dari bawah gunung sampai ke pucuknya Gunung Ijen, kawah itu yang terkenal Blue Fire, itu tembus dia bro. Sensornya dia keluar semua, overload power keluar, saya paksain gas terus sampai mentok. Terus ada indikasi bunyi, terus getar dia kondisi angin terlalu kencang di ketinggiannya waktu saya terbangkan di Gunung Ijen itu, di kawah Ijen itu. Mungkin saya hitung berapa ya, 2 atau 3 kalian ya, sensor peringatan bahwa dia menghadapi angin yang cukup besar. Itu saya paksakan aja, saya gas terus aja, throttle-nya saya majuin terus. Alhamdulillah aman-aman aja bro. Dan memang saya penasaran sih gitu, tapi saya sudah berani ambil resiko ya. Artinya karena memang dijanjikan drone ini dengan spesifikasi seperti itu ya, saya uji lah. Tapi ya harus tetap ya perhitungan, berdoa gitu. Kalau untuk mode ikhlas ya sudah pasti ikhlas ya. Kalau memang namanya rezeki juga pasti balik dengan aman lah. Kalau nggak rezeki ya apa boleh buat, nabung lagi selama masih ada yang jual dan kita mau nabung, insya Allah juga bisalah kebeli lagi ya kan. Oke, jadi kesimpulannya untuk Mavic Air 2 ini untuk active tracknya cukup smart, cukup canggih,
dan cukup aman lah kita gunakan untuk active track di kondisi apapun, karena kita sudah uji di kondisi terekstrim dengan banyak ranting kayak gini aja, dia aman-aman aja ya. Artinya kalau kalian apalagi kondisinya lebih sepi, lebih aman, kosong, itu harusnya lebih pede lagi ya. Nah ini nih hutannya tuh, kalian lihat sendiri ya, ranting kanan kiri itu menjular kemana-mana, termasuk juga elevasi ketinggian juga pinter drone ini menyesuaikan sendiri. Kalau kita naik dia juga akan ikut naik ya, nggak akan nyangkut juga, alhamdulillah. Oke, mungkin pengujiannya sampai ini aja bro ya, nanti kita tunggu di video lainnya apa yang harus kita buat ya. Terima kasih, kalau ada komen dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.